My soul rests in your embrace, for I am yours, and you are mine. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pelayan Firman dan Majelis bertugas mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu kedua. Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ivone Taloko Latuperisa, Ketua Jemaat Gemis Depok. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyanyikan PKJ 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tabiskan ibadah kita. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan dikau pun. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21 yang berkata demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian nas pembimbing kita. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama
diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Bersama-sama kita masuk di dalam pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, maka kami di surga dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang akan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita Tuhan. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami berbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu,
tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita mengawali pembacaan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh ada di minggu kedua bulan keempat. Dalam penyertaan-Mu kami dilayakan untuk ada dalam persekutuan indah, dan saatnya kami akan mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami tertunduk di hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan tidak hanya memahami akan kehendak-Mu, namun ada kerinduan hati untuk mau melakukannya, karena hidup kami ada di dalam pemeliharaan tangan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai dan bersabdalah bagi kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman dari Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku akan datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara jemaat memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 baik 1 dan 3. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat diundang berdiri. Kita akan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang surga, tak putus-putusnya kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pada hari Minggu kedua ini ya Tuhan, Engkau telah mampukan kami memberi persembahan syukur kepadamu. Kami yakin dan percaya apa yang kami persembahkan ini berasal daripadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini demi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang doa, maka kita pasti tahu bahwa setiap orang isi daripada doanya itu berbeda-beda. Dan kalau kita mau jujur, maka kebanyakan isi doa adalah tertuju pada diri kita. Itu kalau kita mau jujur. Namun Tuhan Yesus mengajarkan hal yang lain, yang berbeda tentang bagaimana kita berdoa atau isi di dalam doa. Doa Tuhan Yesus dalam pembacaan kita saat ini dikatakan adalah doa yang paling agung. Mengapa? Dikatakan doa yang agung karena dalam doanya Tuhan Yesus memikirkan kehidupan setiap murid-muridnya, memikirkan setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus melihat saat Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, tetapi semua bisa terlewati, semua bisa terlaksana, semua bisa berjalan. Namun saat Yesus akan mati, saat Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya, Yesus berpikir bagaimana. Dan itu memang jelas bahwa murid-muridnya berpikir bagaimana kehidupan mereka saat tidak ada Yesus bersama mereka. Mereka punya kekhawatiran, mereka punya keraguan, dan itu sangat amat dipahami oleh Yesus sebagai guru mereka. Melihat, memahami, mengetahui dengan sangat jelas, maka dalam doa Yesus kita dapat lihat ada 3 poin yang menjadi pelajaran indah bagi para murid, tetapi juga bagi semua orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesus berdoa untuk dirinya, tetapi bukan berarti doanya itu egois seperti umumnya manusia dan bisa juga termasuk orang percaya. Berdoa yang isi di dalam doanya hanya tertuju pada diri sendiri, orang lain itu kedua. Tetapi Yesus dalam hal ini dia berdoa untuk dirinya sendiri, dalam arti
bahwa dia memikirkan dirinya sendiri dalam melakukan karya keselamatan yang dipercayakan, yang diserahkan kepada dirinya melewati proses penderitaan. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat sangat jelas bagi kita bahwa Yesus memikirkan dirinya dalam arti melaksanakan tugas tanggung jawab yang Bapanya berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Itu yang dikatakan Yesus berdoa untuk dirinya. Tetapi di sisi lain dia juga memuliakan Bapanya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yesus dia memikirkan karya keselamatan yang dia akan lakukan, yang akan dia laksanakan, tetapi dia juga memikirkan akan murid-muridnya, akan orang percaya, tetapi dia juga di dalam doanya dia memuliakan akan Bapanya. Dalam pembacaan kita tadi telah lihat dan telah baca serta mendengar bersama. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu, Yesus berdoa. Kalau tadi dia berdoa untuk dirinya dalam arti melaksanakan karya keselamatan dan memuliakan Allah Bapanya di sorga. Yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Kita sudah dengarkan dari pembacaan kita tadi bagaimana Yesus berdoa dan memohon agar supaya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, tetap senantiasa menyertai murid-muridnya, memberikan keteguhan iman kepada murid-muridnya, memberikan keteguhan iman kepada orang yang percaya, sehingga mereka tidak merasa sendiri saat mereka melihat bahwa Yesus menderita kemudian mati. Mereka tidak akan berjalan sendiri dalam setiap karya dan pelayanan ketika mereka memberitakan Injil atau kabar baik. Yesus mendoakan para muridnya. Sangat jelas dalam pembacaan kita tadi ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sangat luar biasa doa Yesus bagi para muridnya. Sangat luar biasa doa Yesus yang di dalamnya memberikan keteguhan iman, memuliakan namanya, dan menyatakan suatu kepastian bahwa sekalipun dia menderita, sekalipun dia mati, tetapi dia memperoleh suatu kemenangan karena dia akan bangkit. Yang ketiga, hal yang ketiga yang kita dapat lihat dan menjadi pelajaran bagi kita adalah Yesus berdoa juga buat gereja, buat orang percaya, buat orang yang sudah mendengarkan akan kabar sukacita, akan kabar keselamatan, supaya kehidupan mereka juga memiliki keteguhan iman. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan dengan kenyataan hidup.
Mereka tidak mudah untuk saling menunjukkan kesombongan, keakuan, atau keegoisan dalam persekutuan jemaat. Yesus berdoa agar orang percaya, agar gereja menjadi satu, bukan terpencar satu dengan yang lain. Yesus berdoa agar gereja adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seperti di dalam kidung jemaat ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja itu adalah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam doanya, Yesus memohon agar Allah Bapanya juga senantiasa menolong, menyertai, sehingga gereja, orang percaya menjadi satu. Gereja atau orang percaya dalam memiliki perbedaan, dalam memiliki kelebihan atau kemampuan yang berbeda-beda, memiliki talenta yang berbeda-beda, hendaknya digunakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menunjukkan saya bisa seperti ini, yang lain bilang saya bisa yang ini, kamu bisa yang itu, saya bisa yang ini. Tidak saling menyikut, tidak saling menonjolkan diri, tetapi sebaliknya saling bergandeng tangan, saling berpegang tangan, melangkah hidup dan menghidupkan persekutuan gereja. Segala sesuatu yang dianugerahkan, yang diberikan kepada orang percaya, Tuhan kehendaki agar digunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, doa Yesus yang sangat agung. Mengapa dikatakan doa yang agung? Dikatakan doa yang agung karena dalam penderitaannya banyak hal yang Yesus pikirkan. Dan hal-hal yang Yesus pikirkan adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Bapanya di sorga. Dan semua hal itu diucapkan dalam doanya, seperti dalam 3 poin tadi. Hal yang luar biasa, dia berdoa bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan semua orang percaya. Dia berdoa untuk kepentingan memuliakan Allah Bapanya yang ada di sorga. Kalau kita merenungkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, banyak kali yang kita lakukan, kita berdoa banyak kali hanya mengarah pada diri kita. Kalau kita susah, kalau kita sakit, kalau kita menderita, kalau kita kesulitan, baru kita serius mengingat Yesus dan kita berdoa. Tetapi saat kehidupan berada dalam keadaan yang aman-aman saja, maka doa menjadi satu formalitas. Dan yang parahnya lagi, kita susah mengingat orang lain di dalam doa kita. Dalam hidup kita, kita harus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kebenaran firman Tuhan menuntun kita untuk benar-benar kita mau hadir sebagai orang yang percaya, yang memahami siapa Allah di dalam Yesus, siapa juru selamat kita, sehingga dalam berjalan di tengah-tengah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, apapun yang kita hadapi,
kita mampu untuk merasakan sukacita Tuhan. Kita mampu untuk merasakan ada semangat baru karena Allah di dalam Yesus yang memberikan kepastian itu bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita semua mau belajar agar hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Allah Bapa. Bagaimana caranya? Yesus memberikan teladan itu bagi kita. Melihat kehidupan para murid yang kelak mungkin akan memiliki kekhawatiran, keraguan, Yesus mendoakan mereka. Dan Yesus mendoakan orang-orang percaya yang mendengarkan kabar berita sukacita dari para muridnya. Mereka yang sudah percaya, itu pun Yesus doakan. Bahkan di dalam doanya, Dia pun menyatakan sesuatu kepastian. Menderita, mati, tetapi Dia memperoleh kemenangan karena Dia mengalahkan maut. Dan Dia akan bangkit. Biarlah kita mau belajar bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup, kita berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau belajar daripada Tuhan Yesus yang tidak mementingkan dirinya, yang tidak menunjukkan kebolehannya, yang tidak menunjukkan kehebatannya, tetapi sebaliknya menunjukkan satu kerendahan hati, menunjukkan bahwa Dia memberikan hidupnya bagi semua orang, dan di dalam setiap karyanya nama Allah Bapanya yang dipermuliakan. Saat Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, memberkati kehidupan kita dengan pengetahuan yang tinggi, dengan memiliki titel yang banyak, saat Tuhan memberkati kehidupan kita dengan harta benda dan kedudukan, kita mau menggunakan itu bukan untuk diri kita, atau bukan untuk menonjolkan siapa kita, atau bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hebat. Sebaliknya, kita mau seperti Tuhan Yesus. Dalam penderitaan, Yesus masih mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dan saya, buat para muridnya, bahkan buat semua orang yang percaya kepadanya, agar Allah Bapanya di sorga tetap senantiasa menganugerahkan keteguhan iman, menganugerahkan hikmat, kebaikan, sehingga mampu menghadirkan diri untuk mau saling bergandengan tangan dalam persekutuan gereja satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menolong, saling menopang dalam segala keadaan. Bahkan pada saat sekarang ini, kita tahu kita masih ada, hidup kita masih diwarnai dengan wabah virus COVID-19. Kalau tahun kemarin banyak yang khawatir, banyak yang ragu, banyak yang takut, sehingga sangat menonjol banyak yang lebih mementingkan diri sendiri karena takut, karena khawatir. Tetapi saat ini kita lihat, kita dapat melewati 1 tahun masa pandemi ini lewat, masuk di tahun ini. Kita masih menghadapi, kita dihadirkan untuk mau saling mendoakan, tidak mementingkan diri, untuk mau menghidupkan persekutuan gereja Tuhan dengan saling menolong, saling menopang,
agar hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Dan kita sebagai gereja, kita boleh tetap bersatu, menghidupkan persekutuan gereja Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kehidupan kita senantiasa layak disebut sebagai anak-anaknya, dan kita dapat melakukan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan lewat nas pembimbing kita tadi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan hati dan mulut bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah boleh menyapa kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih atasnya, karena Tuhan, kami kembali diberikan satu pelajaran yang indah, bahwa sebagai pengikut-Mu, kami senantiasa tidak hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan, sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, maka itu kami harus bagikan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Terlebih lagi, kami harus senantiasa mewujud nyatakan dalam gereja kami, dalam persekutuan yang beribadah, dalam persekutuan gereja-Mu, sehingga gereja kami terus boleh hidup dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami lemah, kami terbatas untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dalam penderitaan sekalipun, Tuhan masih mengingat banyak hal bagi murid-murid, bagi orang percaya, dan Tuhan masih memberikan kami contoh bahwa dalam penderitaan-Mu, Tuhan Yesus selalu melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu, agar dalam langkah juang kehidupan kami terus mau terbentuk dalam iman percaya kami. Dalam segala keadaan kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, yang sementara beribadah bersama saat ini.
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yakinkan mereka ya Tuhan. Semua Tuhan lakukan, Tuhan izinkan, karena rencana-Mu sungguh ada dan indah di balik semua peristiwa yang Tuhan buat. Dan kami berdoa ya Tuhan, yang bersuka cita secara khusus Bapak Julius Tinondihang pada tanggal 9 April dan Tri Putra Pelita Huta Barat pada tanggal 6 April. Tuhan Yesus, biarlah di usia yang baru Tuhan sempurnakan berkati sukacita mereka dan rasa syukur yang ternaik. Teruslah mereka boleh melangkah bersama dan di dalam Tuhan di usia yang baru. Berkat-Mu membuat mereka tetap mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dalam segala hal berkat-Mu membuat mereka berhasil, dan mereka terus mau melangkah dengan mengandalkan-Mu Tuhan, karena kehidupan mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan tangan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, pun Tuhan tangan-Mu terus menopang mereka sehingga di masa yang ada dalam usia yang telah lanjut mereka juga tetap mampu mengalami, merasakan kelembutan kasih dan setia-Mu. Dan dalam usia yang telah lanjut mereka juga terus dimampukan untuk bersyukur hanya kepadamu. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak cucu, bahkan jemaat-Mu di dalam hidup beriman kepada Tuhan sampai pada masa tua, masa putih rambut, dan sampai pada masa usia yang telah lanjut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami percaya semua terbuka di mata-Mu, semua terdengar di telinga-Mu. Maka Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu untuk campur tangan-Mu. Tuhan nyatakan ada keteguhan iman, ada pengharapan yang pasti, dan mereka senantiasa mau mengandalkan-Mu Tuhan. Mata hati dan iman mereka tujukan kepadamu, karena iman Tuhan penolong dan Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan jawaban-Mu Tuhan nyatakan sesuai dengan saat dan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi mereka yang menderita akibat korban bencana alam yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, di beberapa tempat, kota dan daerah yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan jugalah yang akan menolong, Tuhan jugalah yang akan memulihkan. Karenanya berikanlah kekuatan, keteguhan iman dan kesabaran dalam menanti jawaban-Mu ya Tuhan, memberikan pertolongan bagi mereka yang mengalami bencana alam, khususnya yang ada di NTT. Tuhan Yesus, bukalah jalan bagi mereka untuk melihat bahwa Tuhan, pertolongan-Mu akan Tuhan nyatakan, sehingga mereka tidak hidup dalam keputusasaan, mereka tidak hidup dalam iman yang mulai goyah atau hidup tanpa harapan, tetapi atas pertolongan-Mu mereka terus dimampukan untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan. Semua diserahkan kepadamu, dan kasih serta kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan menyatakan akan kuasa-Mu, dan syukur kembali dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, Tuhan berkat-Mu menyertai mereka dengan kekuatan dan kesehatan untuk mengatasi berbagai macam hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Kemis Jumaat Depok, dalam segala sesuatu
setiap program yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan atau yang masih dalam rencana untuk dilaksanakan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Semuanya boleh terlaksana, semuanya boleh berjalan, dan semuanya hanya atas kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian melayani-Mu Tuhan, dan berkat-Mu membuat kami semua tetap layak menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami yang ternaik dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Kami memohon, ya Tuhan, dengarkan doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari sama-sama kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masuklah di minggu yang baru ini, berjalanlah bersama dan di dalam Tuhan, dan percayalah akan setiap perkataannya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Untuk itu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand
embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail